Kalau mau senang, Nepele kedeh Acehnyo dari RI. Ambil sesuatu yang baik, kalaupun itu keluar dari babah rimung. Kondisi hari ini, seluruh wilayah di Indonesia sudah lumpuh. Beberapa daerah sudah kembali berhasil dikuasai oleh Belanda, kecuali Aceh. Selain itu, kita juga memiliki sejarah dan kemampuan secara militer untuk bisa berdiri sendiri. Benarkah Aceh bangsa yang besar, yang pernah menguasai hampir seluruh pulau Sumatera bahkan semenanjung Malaysia? Jika benar, kenapa bangsa Aceh sekarang terlihat kecil dan sedikit? Sehebat apa orang-orang Aceh zaman dulu? Apakah di generasi sekarang ini masih ada orang-orang Aceh yang sehebat di cerita-cerita zaman dulu? Kemana orang Aceh yang hebat-hebat itu? Kenapa mereka tidak pernah muncul, ataukah tidak ada lagi orang-orang Aceh yang hebat di generasi saat ini? Saya penasaran dan mengulik lagi segala tentang Aceh. Menurut dari berbagai sumber, Aceh saat ini tidak memiliki pemimpin yang sehebat dahulu. Terakhir kali sejarah mencatat pemimpin yang mampu mengambil perhatian masyarakat Aceh terakhir kali adalah Tengku Hasan Ditiro. Setelah beliau meninggal, tidak ada lagi pemimpin yang setara dengan beliau. Sebelum Hasan Ditiro, Aceh memiliki seorang pemimpin yang tidak kalah luar biasa dan cerdas, yaitu Daud Breeh. Beliau adalah pemimpin di masa awal Indonesia merdeka. Lantas kenapa Aceh tidak merdeka dan mendirikan negara sendiri? Mengingat Aceh adalah bangsa hebat dan dikala ini Aceh masih memiliki pemimpin yang cerdas dan sangat peduli dengan bangsanya, bahkan ilmu agamanya juga sangat baik. Sesuai dengan rakyat Aceh yang berpegang teguh terhadap agama Islam. Kenapa memilih bergabung dengan Indonesia? Daud Breeh bukan sekedar pemimpin yang berkuasa, tetapi beliau sangat dipercaya oleh masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh selalu mengikuti dan mendukung keinginan beliau. Daud Breeh adalah sosok penting bagi masyarakat Aceh kala itu. Beliau juga memiliki pengaruh besar terhadap bergabungnya Aceh dengan Indonesia. Padahal kita tahu bahwa Aceh bisa saja merdeka dan berdiri sendiri di bawah pimpinan Daud Breeh. Lantas kenapa beliau memilih bergabung dengan Indonesia? Ternyata beliau memiliki hati yang sangat lembut. Beliau tidak hanya memikirkan bangsanya sendiri, tetapi beliau juga memikirkan saudaranya yang sama-sama menganut agama Islam, yaitu Indonesia. Seperti yang kita tahu, Belanda belum menyerah dan masih memiliki ambisi untuk mengambil kembali wilayah bekas jajahannya, yaitu wilayah Indonesia. Pada masa itu, seluruh wilayah Indonesia telah diambil alih oleh Belanda, kecuali Aceh. Daud Breeh tahu betul Aceh bisa saja merdeka pada saat itu, tetapi beliau tidak tega melihat saudaranya kembali dikuasai oleh Belanda, dan akan menjadi ancaman sewaktu-waktu bagi Aceh itu sendiri, mengingat Aceh hanya memiliki wilayah yang kecil, dan berdampingan dengan wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Maka dari itu Daud Breeh memilih bergabung dan membantu Indonesia, dengan harapan rakyat Aceh bisa makmur dan aman. Dan akhirnya Indonesia resmi merdeka dan diakui oleh dunia berkat peran Aceh yang sangat-sangat besar. Mulai Radio Rimba Raya yang mengirim informasi tentang kemerdekaan Indonesia kepada dunia, bahkan rakyat Aceh merupakan penyumbang pesawat pertama Indonesia. Berkat bantuan dari masyarakat Aceh, Indonesia dapat dukungan kemerdekaan dari berbagai negara dan berakhir di meja bundar, yang membuat Belanda tidak bisa lagi kembali dan menguasai Indonesia. Kontribusi rakyat Aceh tidak sampai di situ. Pada awal merdeka, Indonesia membutuhkan banyak dana untuk memulihkan dan memperkuat pertahanan, ekonomi, pembangunan, dan sumber pendapatan negara yang cukup. Aceh lagi-lagi menyumbang emas melalui pengusaha-pengusaha Aceh, yang paling terkenal Teku Markam, penyumbang emas yang sekarang bisa kita lihat tersimpan di Tugu Monas, yang menjadi ikon Jakarta saat ini. Kenapa para pengusaha Aceh sangat antusias membangun kota Jakarta? Padahal jarak Jakarta dengan Aceh sangatlah jauh. Meskipun jaraknya yang jauh, tetapi Jakarta memiliki hubungan emosional dengan rakyat Aceh. Karena pendiri atau pembebasan Jakarta dilakukan oleh putra Aceh, kelahiran Aceh Utara pada masa kerajaan Samudra Pasai. Kota Jakarta juga menjadi salah satu alasan rakyat Aceh mau bergabung dengan Indonesia. Karena rakyat Aceh tidak bisa terlepas dari kota Jakarta yang didirikan oleh putra Aceh sendiri. Meskipun Daud Breeh punya banyak pilihan di awal kemerdekaan Indonesia, mulai dari Aceh berdiri sendiri, bergabung dengan Indonesia, bahkan Daud Breeh sempat ditawarkan untuk bergabung dengan Malaysia, tetapi Daud Breeh lebih memilih bergabung dengan Indonesia. kalau mau senang,
Nepele kedeh Acehnya dari RI. Ambil sesuatu yang baik, kalaupun itu keluar dari babah rimung. Kondisi hari ini, seluruh wilayah di Indonesia sudah lumpuh. Beberapa daerah sudah kembali berhasil dikuasai oleh Belanda, kecuali Aceh. Selain itu, kita juga memiliki sejarah dan kemampuan secara militer untuk bisa berdiri sendiri. Kiban dapat dimana, Bu? Ya, sama jujur laju. Yang perlu ingat, kita punya sejarah yang kuat, Abu. Sejarah yang kuat secara militer untuk mampu tapedang kedro dengan geronyong. Selain itu, yang perlu ingat, jangan sampai kosong kepemimpinan. Seperti fakta hari ini, bahwasanya Presiden Soekarno sudah ditahan oleh Belanda. Berikut dengan wakil presidennya. Kita kekosongan pemimpin. Oleh karena itu saya pikir kita hanya satu-satunya yang tersisa, Aceh. Saya pikir begitu, Abu. Daud Breeh memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Soekarno dan sangat cinta NKRI. Lantas kenapa beliau menuntut dan membentuk pasukan untuk lepas dari Indonesia dan ingin Aceh merdeka? Kenapa beliau yang dulunya sangat antusias membantu dan bergabung dengan Indonesia pada akhirnya beliau juga meminta pisah dari Indonesia? Apa yang menyebabkan Daud Breeh ingin pisah dari Indonesia? Ternyata Soekarno orang yang sangat dipercaya oleh Daud Breeh, tidak sejalan dengan dirinya. Apa yang dilakukan oleh Soekarno tidak pernah terpikirkan oleh Daud Breeh, yang membuat Daud Beureweh merasa dikhianati. Sebelum Aceh Remi bergabung dengan Indonesia, Soekarno pernah menjumpai Daud Beureweh dan meminta Aceh bergabung dengan Indonesia dan meminta bantuan dana kepada rakyat Aceh. Daud Breeh dengan senang hati menerima tawaran Soekarno dan membantunya. Tetapi Daud Beureweh juga memikirkan rakyatnya untuk menjamin kemakmuran dan keamanan untuk rakyatnya. Daud Beureweh meminta sebuah janji dari Soekarno yang isinya, Aceh akan dijadikan daerah istimewa yang memiliki kewenangan mengurus dirinya sendiri, terutama kebebasan menjalankan syariat Islam bagi rakyat Aceh. Mendengar janji Soekarno, Daud Breeh sangat senang dan meminta Soekarno untuk menulis di kertas agar bisa ditunjukkan kepada rakyat Aceh, mengingat ada beberapa tokoh yang tidak percaya terhadap Soekarno kala itu. Soekarno mendengar permintaan Daud Breeh tersebut, bukannya menulis di kertas, melainkan Soekarno menangis dengan wajah yang penuh kesedihan dan berkata, apa gunanya saya jadi pemimpin kalau tidak dipercaya oleh rakyatnya. Daud Breeh pun iba dan tidak tega dan tidak lagi meminta Soekarno untuk menulisnya. Setelah berjalannya waktu dan Indonesia sudah membentuk pertahanannya dan ekonominya sudah mulai tumbuh, Daud Breeh dan Aceh mulai dilupakan oleh Soekarno. Bahkan Aceh disatukan menjadi satu provinsi dengan Sumatera Utara yang beribu kota di Medan, yang membuat Aceh tidak bisa bertindak sendiri untuk menjalankan syariat Islam, bahkan pemerintahannya diatur di Medan. Melihat hal ini, Daud Beureweh geram dan sangat kecewa. Beliau merasa dikhianati oleh Soekarno. Pada akhirnya Daud Breeh membentuk pasukan yang dinamai Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Lantas kenapa Daud Breeh tidak mampu melawan Indonesia dan mendirikan Aceh merdeka? Meskipun pada awalnya Daud Breeh memiliki kesempatan untuk mendirikan Aceh merdeka, tetapi beliau tidak mampu memisahkan Aceh dari Indonesia karena sudah terlanjur bergabung dengan Indonesia. Pada awalnya Aceh bergabung dengan Indonesia merupakan keinginan beliau sendiri dan rakyat Aceh. Oleh sebab itu Aceh sudah dianggap bagian dari Indonesia. Terlebih lagi pertahanan Indonesia sudah terbentuk. Indonesia juga sudah bisa menyebarkan informasi dan kerjasama dengan negara-negara lain. Sedangkan Aceh sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan negara-negara penting di dunia, mengingat Aceh sudah di bawah kekuasaan Indonesia, yang membuat Aceh sulit untuk melawan Indonesia. Selain itu, Daud Breeh dianggap pemberontak yang disebarkan ke negara-negara luar, yang membuat negara luar tidak memperhatikan Aceh dan menganggap ini hanya masalah internal Indonesia. Daud Breeh pun semakin tua dan tidak mampu memimpin pasukan untuk melanjutkan perjuangannya. Meskipun datang seorang pengganti yang bernama Tengku Hasan di Tiro, tapi beliau juga tidak mampu mendirikan negara Aceh merdeka dikarenakan kurangnya dukungan dari negara-negara penting di dunia. Selain itu, pertahanan Indonesia semakin kuat dan semakin banyak dukungan dari negara luar.
Pada akhirnya Aceh memilih untuk melakukan perdamaian mengingat rakyatnya banyak yang menjadi korban dan juga Aceh dilanda tsunami yang sangat dahsyat. Jika kamu suka video ini jangan lupa like dan share agar sejarah Aceh banyak yang tahu. Jangan biarkan sejarah Aceh pudar dari dunia ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.